Halo, kita lanjut. Sebelum istana penerimaan, Mu Chen dan Liu Qing berdiri dalam konfrontasi dengan kedua tatapan mereka setajam pisau dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat beriak dari tubuh mereka, yang menyebabkan ruang sekitarnya bergetar dengan suara mendengung. Liu Qing sedikit terkejut ketika melihat Mu Chen, yang tampaknya tidak lebih lemah darinya berdiri di depannya. Jelas, dia sedikit bingung tentang bagaimana Mu Chen bisa membuat kultivasinya menjadi seperti ini saat menjadi penguasa kelas 5 belaka. Tapi Liu Qing tidak terlalu banyak berpikir. Tidak peduli apakah Mu Chen gugup atau berani, itu tidak masalah baginya karena apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menjatuhkan Mu Chen dalam 10 langkah. Pada saat itu, dia akan membiarkan bocah itu mengetahui celah di antara mereka. Selama siapapun yang memiliki pengetahuan diri, dia tidak akan terus mengganggu Nine Nether dan dengan jujur membubarkan ikatan bloodling mereka untuk mencegah menarik bencana ke dirinya sendiri. Saya harap Anda memiliki beberapa kemampuan, jika tidak, Anda hanya akan menodai garis keturunan bangsawan yang mulia 9 Nether. Liu Qing sangat menatap Mu Chen dan tidak berbicara lagi. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan gelombang energi spiritual yang dahsyat meledak dari tubuhnya saat gelombang panas yang bergulir menyebabkan suhu di wilayah ini meningkat. Saat suhu di wilayah ini naik, Liu Qing tiba-tiba menginjak kakinya, yang menyebabkan tanah bergetar. Sepertinya api telah meledak di bawah kaki Liu Qing, menyebabkan retakan menyebar ke bawah lempengan biru yang kokoh di bawah. Dia meledak, meninggalkan bayangan. Kecepatan Liu Qing sangat cepat sampai-sampai sulit bagi mata telanjang untuk mengejarnya. Hanya sesaat dia muncul di samping Mu Chen. Membengkokkan dua jarinya untuk membentuk pedang, energi spiritual merah menyala berkumpul, segera menyebabkan jari-jarinya memerah dengan noda api merah melompat di ujung jarinya. Saat jari-jarinya bersiul, itu menyebabkan ruang terdistorsi dari suhu tinggi. Liu Qing tidak memiliki niat sedikit pun untuk bersikap mudah ketika dia menyerang. Belum lagi penguasa kelas 5 biasa, bahkan penguasa kelas 6 akan ditembus oleh jarinya, meninggalkan luka menusuk di tubuh mereka. Haha, jari Scarlet spiritual Liu Qing dibawa ke titik kesempurnaan. Ketika Penatua Tianque melihat serangan kilat Liu Qing, dia mengangguk puas. Berdiri dari samping, Mandala, 3 kaisar dan 9 Nether dengan dingin menyaksikan tetapi mereka tidak berbicara. Mereka memahami Mu Chen dengan sangat baik. Meskipun kultivasinya berada di penguasa kelas 5, jika ada yang memperlakukannya seperti penguasa kelas 5 biasa, maka mereka akan mendapat kemalangan. Jari merah Liu Qing seperti noda bayangan, tercermin di pupil hitam Mu Chen dan, pada saat berikutnya, dua jarinya menekuk dan menusuk tanpa ragu-ragu juga. Ketika jari-jarinya tertusuk, cahaya keemasan terpancar dari permukaan tubuh Mu Chen, samar-samar. Auman naga bergema saat rune naga ungu emas muncul di jari-jarinya. Fisik naga Phoenix, tato naga sejati, jari-jarinya, yang tampak seperti ditempa dengan emas, menembus ruang dan berbenturan dengan jari-jari merah menyala. Seketika, dampak energi spiritual tersapu, tanah di bawah kaki mereka runtuh dan lempengan biru yang kokoh retak menjadi abu. Ketika jari-jari berbenturan, seringai dingin yang hadir di Liu Qing membeku. Itu karena, pada saat tabrakan itu, kekuatan kekerasan yang ditransmisikan bahkan lebih kuat dari artefak surgawi biasa. Secara umum, bahkan ahli manusia yang berspesialisasi dalam mengolah fisik mereka tidak dapat memperoleh kekuatan seperti itu. Tubuh fisik orang ini sangat kuat, saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat dibandingkan dengan saya. Liu Qing mengerutkan alisnya saat dia mendengus dingin, jarinya melesat keluar, yang menciptakan gambar-gambar yang tak terhitung banyaknya yang langsung menyelimuti titik-titik vital Mu Chen dan bayangan-bayangan itu membawa ledakan yang menusuk telinga. Tapi menghadapi serangan ganas seperti itu, Mu Chen telah menghadapi mereka secara langsung. Saat cahaya keemasan melonjak, bayangan-bayangan tersapu dan berbenturan dengan bayangan-bayangan itu juga. Saat bayangan itu berbenturan, energi spiritual meledak saat angin kencang menyapu, yang meninggalkan bekas yang dalam di tanah terdekat. Namun, tanda-tanda itu agak berbeda. Tanda Liu Qing dipenuhi dengan kekerasan dan panas, sehingga tanda yang ditinggalkannya menunjukkan tanda-tanda mencair. Di sisi lain, tanda Mu Chen tajam dan halus seperti cermin, seperti memotong tahu. Saat badai angin kencang menyapu, gelombang kejut yang kuat meledak dalam bentrokan terakhir, yang menyebabkan keduanya terlempar ke belakang.
Kaki Mu Chen telah melesat di tanah sejauh 10 kaki, sebelum dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi yang sedikit muram, melihat Liu Qing, yang terakhir juga merajut alisnya dengan erat. Tidak heran mengapa kamu bisa menjadi tuan dari generasi muda di wilayah utara, jadi kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Liu Qing perlahan mengangkat tangannya dan beberapa tanda darah muncul di lengannya. Dengan lembut menjabat tangannya, beberapa api merah mengalir keluar dan luka-lukanya dengan cepat menghilang, menunjukkan kemampuan regeneratif milik Divine Beast. Ketika Mu Chen melihat situasinya, dia tersenyum, ada perjalanan darah jatuh dari jari-jarinya, tapi setelah cahaya keemasan melonjak, lukanya benar-benar hilang. Membandingkan fisik naga Phoenix-nya sama sekali tidak lebih lemah dan hanya bisa sekuat milik binatang suci. Dalam konfrontasi sebelumnya, dia telah menggunakan fisik naga Phoenix untuk menerima serangan Liu Qing. Namun, dia juga sedikit terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh yang terakhir. Menurut perkiraannya, Liu Qing harus berada di puncak alam penguasa kelas 6. Di antara raja di domain Great Heaven Law, dia hanya lebih lemah dari Raja Asura. Dibandingkan dengan Fang Yi dan Pangeran Netherworld, Liu Qing jauh lebih kuat. Liu Qing menatap Mu Chen dengan mata menyipit. Melalui konfrontasi sebelumnya, penghinaan yang dia miliki sebelumnya di matanya telah menghilang. Untuk dapat melawannya sampai titik ini dengan kultivasi di alam penguasa kelas 5, hanya titik ini saja yang membuktikan bahwa Mu Chen tidak biasa. Meskipun kekuatan sebelumnya hanya menyelidiki dia, Mu Chen jelas tidak menggunakan semua kekuatannya juga. Menarik, Liu Qing bergumam pada dirinya sendiri saat matanya melonjak dengan niat bertarung yang membara. Hanya lawan semacam ini yang bisa diperlakukan dengan serius oleh Liu Qing. Tatapan menyala Liu Qing tertuju pada Mu Chen dan pakaiannya berkibar tertiup angin saat energi spiritual yang berkobar meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Energi spiritual yang deras bersiul sebelum berkumpul di belakang Liu Qing. Samar-samar, itu telah terbentuk menjadi burung merah besar beberapa ribu kaki yang ditutupi dengan api yang menyala-nyala. Temperatur yang tinggi bahkan menyebabkan awan menguap. Liu Qing melompat dan muncul di atas burung merah, lalu mengepalkan tinjunya dan api berkumpul di dekat telapak tangannya, yang langsung berubah menjadi tombak panjang merah. Pada saat itu ketika dia memegang tombak, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa sikap Liu Qing semakin mencengangkan. Ketika Liu Qing mengalihkan pandangannya, itu benar-benar menyebabkan Mu Chen merasakan sakit yang menyengat di kulitnya. Pada saat ini, Liu Qing saat ini benar-benar membuat Mu Chen merasa terancam. Burung merah adalah bentuk Divine Beast Liu Qing. Namun, itu tidak sama dengan 9 Nether's 9 Netherworld Bird. Jika Mu Chen menebak dengan benar, bentuk Divine Beast Liu Qing seharusnya adalah 9 Nether Flame Bird. Meskipun burung 9 Nether Flame tidak jarang seperti burung 9 Netherworld di klan burung 9 Nether, itu masih merupakan binatang surgawi yang tangguh, dengan kekuatan untuk membakar langit dan merebus laut. Saat burung 9 Nether Flame mengepakkan sayapnya yang besar, seluruh langit tampak berkobar dan berubah menjadi sangat merah. Pada saat yang sama, 9 Nether Flame Bird dan Liu Qing tampaknya telah bergabung menjadi satu tubuh dan energi spiritual di wilayah ini telah mendidih, membuatnya sulit untuk bernapas. Keluarkan tubuh surgawi sovereign Anda, jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi, Liu Qing berkata sambil menatap Mu Chen. Seekor binatang surgawi seperti dia tidak dapat memurnikan tubuh surgawi yang berdaulat karena mereka memiliki bentuk binatang surgawi mereka, yang merupakan sarana yang serupa. Sekarang Liu Qing telah mengeluarkan bentuk Divine Beast-nya, kekuatan bertarungnya akan melonjak dan jika Mu Chen masih tidak mengeluarkan Sovereign Celestial Body-nya, akan sulit bagi Mu Chen untuk menghadapinya. Sesuai keinginan kamu, Mu Chen tersenyum. Dia tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri dan mengabaikan Liu Qing. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel dan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Dalam waktu beberapa tarikan napas, sebuah benda langit berdaulat besar muncul di belakangnya. Benda surgawi yang berdaulat itu berdiri di wilayah ini dengan matahari keemasan yang menyala-nyala mengambang di belakang kepalanya. Siluetnya yang besar dipenuhi dengan rune emas kuno, itu secara alami adalah Great Solar Undine Body. Badan surgawi yang berdaulat yang aneh yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ketika Liu Qing melihat tubuh surgawi Mu Chen, noda keheranan melintas di matanya, tetapi dengan cepat disembunyikan olehnya. Terlepas dari apa yang dimiliki Mu Chen hari ini, hasilnya tidak akan berubah.
Karena dia telah mengeluarkan wujud Divine Beast-nya, maka sudah saatnya konfrontasi ini berakhir. Karena Mu Chen bisa memaksanya ke keadaan ini, maka itu secara alami membuktikan bahwa Mu Chen mampu. Tetapi terlepas dari itu, Penatua Tianyu jelas bermaksud untuk menekan orang itu sehingga dia harus memberitahu dia bahwa kekuatannya masih jauh dari kualifikasi untuk membentuk ikatan Bloodling dengan Nine Nether. Orang biasa-biasa saja seperti itu dapat berhenti menunda prospek besar yang mulia 9 Nether. Saat dia memikirkan hal itu, tatapan Liu Qing berubah lebih tajam saat dia perlahan mengangkat tombak panjang merahnya dan mengarahkannya ke Mu Chen dari jauh. Ketika dia melihat ke atas, pemuda ramping itu juga mengangkat kepalanya dan pupil hitamnya, yang dipenuhi dengan ketajaman tanpa rasa takut sedikit pun, telah menembus ruang. Dia datang dengan setiap langkahnya. Tidak ada situasi hidup dan mati yang tidak dia alami. Hanya Liu Qing saja yang jauh dari cukup baginya untuk mengakui kekalahan. Saat tatapan tajam keduanya bertabrakan di langit, percikan api langsung terbang. Niat bertarung melonjak, di langit berdiri dua sosok besar saat energi spiritual yang menakutkan tersapu dalam gelombang seperti badai, menyebabkan angin kencang bertiup di wilayah ini, bahkan awan di Cakrawala telah terkoyak. Meskipun wilayah ini telah disegel oleh Mandala, tempat ini masih merupakan bagian dari domain Great Heaven Law. Oleh karena itu, ketika fluktuasi energi spiritual meledak, itu dengan cepat menyebabkan kegemparan di wilayah ini. Di kejauhan, ada garis-garis cahaya yang tak terhitung banyaknya, sebelum mereka melayang di langit dan menyaksikan konfrontasi di depan mereka. Mereka tidak sembarangan masuk ke kawasan ini, karena melihat Mandala hadir. Karena penguasa domain ada di sana, maka pertempuran itu pasti berada dalam jangkauan penerimaannya. Beberapa ahli yang berjaga-jaga merasa lega di dalam hati sebelum memusatkan perhatian mereka pada konfrontasi yang jauh. Setelah itu, kejutan muncul di mata mereka. Bukankah itu rajamu? Ada seseorang yang benar-benar melawannya? Siapa orang itu? Saya tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi tekanan energi spiritualnya benar-benar menakjubkan. Menilai dari tekanan energi spiritual ini, dia pasti berada di puncak alam penguasa kelas 6, bahkan di antara para raja, hanya Raja Asura yang lebih kuat darinya. Dari mana orang ini berasal? Segala macam bisikan bergema di langit. Sejak akhir perang berburu, ketenaran Mu Chen praktis melonjak di wilayah utara, dengan tegas mendudukkannya sebagai tuan di antara generasi muda wilayah utara. Jadi itulah mengapa para ahli dari domain Great Heaven Law agak terkejut ketika mereka melihat seseorang melawan Mu Chen. Saya mendengar bahwa klan 9 Netherbird mengirim seseorang untuk membawa kembali Raja 9 Nether. Jika saya tidak salah menebak, pemuda itu seharusnya jenius dari klan 9 Nether. Bagaimanapun, semua orang ini adalah bagian dari hierarki yang lebih tinggi dari domain Great Heaven Law sehingga mereka mengetahui lebih banyak informasi. Tapi klan 9 Nether benar-benar tangguh. Pemuda ini sudah berada di puncak alam penguasa kelas 6, bahkan di antara mereka yang berada di wilayah utara, seseorang dengan kekuatan ini dapat dilihat dengan sangat penting. Seseorang menghela nafas. Orang ini luar biasa, saya hanya ingin tahu apakah rajamu dapat mengalahkannya. Seseorang berbicara dengan khawatir. Meskipun Mu Chen telah menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, dia masih penguasa kelas 5. Secara alami, jika dia bisa menggunakan identitasnya untuk bertarung sebagai master formasi pertempuran, maka jenius dari klan 9 Netherbird pasti tidak akan bertahan lebih dari 5 ronde. Tapi sangat disayangkan bahwa Mu Chen tidak bisa menggunakan Battle Wheel dalam pertempuran semacam ini. Jika orang biasa mencoba menggunakan kekuatan penguasa kelas 5 untuk menghadapi penguasa kelas 6 puncak, mungkin semua orang yang hadir akan tertawa. Tetapi jika itu Mu Chen, maka mereka akan mempertimbangkan peluang keberhasilannya. Itu karena, sejak yang terakhir datang, dia telah melakukan banyak mukjizat. Oleh karena itu, semua orang tidak dapat memprediksi hasil dari konfrontasi ini. Saat konfrontasi antara Mu Chen dan Liu Qing menarik lebih banyak perhatian, mereka berdua tidak terganggu sedikit pun. Mereka telah memperbaiki pandangan mereka satu sama lain dengan rasa dingin yang melonjak di mata mereka dan energi spiritual di sekitar mereka telah meledakkan badai. Liu Qing berdiri di atas burung 9 Nether Flame dan dia dengan erat mengepalkan tombak merah tua itu. Detik berikutnya, matanya menjadi merah dan dia tiba-tiba maju selangkah. Di bawah kakinya,
Burung 9 Netherflame mengeluarkan teriakan yang jelas dan nyaring sebelum burung 9 Netherflame membuka mulutnya dan api merah menyapu. Hanya dalam beberapa napas waktu, itu sudah menutupi cakrawala. Seni burung 9 Netherflame, lautan merah membakar surga. Liu Qing mengarahkan tombak merah tua ke arah Mu Chen dari jauh dan lautan api merah menyapu. Ruang telah terdistorsi di jalur api yang terlihat kabur di mata orang lain. Saat lautan api tersapu, itu langsung menyelimuti grid solar Undying Body. Di sisi lain, Mu Chen telah berdiri dengan ekspresi tenang di kepala grid solar Undying Body saat cahaya keemasan berkembang darinya. Lautan api bersiul dengan grid solar Undying Body berdiri seperti batu yang kokoh. Tidak hanya dia tidak meleleh dari lautan api, tetapi bahkan kilau emas juga berubah menjadi kuning keemasan di bawah suhu yang hebat, membuatnya terlihat bergengsi. Menonton adegan ini, Liu Qing mau tidak mau mengernyitkan matanya, karena api di laut terbuat dari api vitalnya. Itu sangat tangguh dan perkasa sehingga bahkan penguasa kelas 6 akan meleleh, bahkan setelah memanggil badan surgawi yang berdaulat mereka. Tapi sekarang, tubuh surgawi Mu Chen tidak bergerak sedikit pun, tetapi sebaliknya, itu tampak lebih halus. Dari mana badan surgawi berdaulat bocah itu berasal sehingga begitu tangguh? Liu Qing mengerutkan alisnya saat dia mendengus dingin. Dia tidak lagi ragu-ragu dan dia membentuk segel aneh dengan satu tangan. Seiring dengan perubahan segelnya, nyala api tiba-tiba berkumpul dari Laut Merah, di mana grid solar Undying Body berada, dan dengan cepat terbentuk menjadi gumpalan api panjang yang tak terhitung banyaknya. Gumpalan yang menyala itu seperti pedang, ditutupi dengan rune. Saat mereka berkobar, ada gelombang yang sangat panas menyebar. Ketika pedang panjang yang menyala terbentuk, Mu Chen, yang berdiri di grid solar Undying Body, telah mengontraksikan matanya, karena dia merasakan beberapa fluktuasi berbahaya yang datang dari gumpalan itu. Liu Qing memandang Mu Chen dari jauh dan dengan acuh tak acuh tersenyum, sebelum dia menjentikkan jarinya dan dengan cepat menggunakan gerakan pembunuhnya segera. Suara gemetar dari pedang terdengar di seluruh langit. Tiba-tiba, gumpalan yang tak terhitung banyaknya yang melayang di atas lautan api tiba-tiba menghilang. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa membantu mengontrak matanya. Itu karena ketika gumpalan api itu menghilang, dia tidak merasakan fluktuasi sedikit pun. Perasaan semacam ini seolah-olah bulu-bulu itu benar-benar menghilang. Tidak, mereka tidak menghilang. Mereka telah terintegrasi ke dalam lautan api. Tapi setelah itu, Mu Chen dengan cepat mengetahui apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan di sekitar grid solar Undying Body tiba-tiba menghilang. Saat ini, 10 api aneh muncul di sekitar Mu Chen. Di antara api, ada banyak pedang panjang menyala yang, meskipun panas, juga dipenuhi dengan ketajaman yang membuat Mu Chen merasakan mati rasa di kulitnya. Ketika pedang berbulu yang menyala itu muncul, tidak ada keraguan saat mereka melesat menuju titik vital Mu Chen dengan kecepatan yang bahkan membuat Mu Chen tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pedang berbulu itu sangat tajam, karena jelas terbentuk dengan kekuatan penuh Liu Qing. Jika Mu Chen dikejutkan oleh mereka, bahkan dengan fisik kuat Mu Chen, dia juga akan penuh dengan lubang darah. Saat pedang terpantul di mata Mu Chen, ujung pedang sudah bersentuhan dengan pakaian Mu Chen, tapi, tiba-tiba, mata Mu Chen berubah tajam. Di kepala grid solar Undying Body, cahaya keemasan menyembur keluar dan dengan cepat membentuk perisai emas dengan kecepatan kilat. Pedang dan perisai berbenturan dan meledak dengan suara yang memekakkan telinga saat keduanya menghilang dengan kilauan cahaya di bawah fluktuasi energi spiritual. Benar-benar reaksi yang cepat. Ketika Liu Qing melihat bahwa dia tidak berhasil, dia tersenyum keheranan, sebelum menjentikkan jari lagi. Bagaimana dengan kali ini? Saat dia selesai berbicara, hati Mu Chen bergetar kedinginan karena kali ini, dia telah melihat bahwa ada ratusan ribu pedang berbulu yang muncul di sekitarnya dengan cara yang aneh seperti formasi pedang yang membuatnya terperangkap di dalamnya. Pada saat ini, baru saat itulah Mu Chen menyadari bahwa alasan di balik Liu Qing mengeluarkan lautan api, bukan untuk membakarnya, lautan api ini adalah bagian dari serangannya. Pedang berbulu itu bisa menyatu dengan lautan api dan bisa dengan santai muncul di lokasi manapun di lautan api ini. Oleh karena itu, bahkan jika Mu Chen memiliki perlindungan dari grid solar Undying Body, dia masih tidak bisa membela diri dari pedang panjang berbulu. Kecuali dia bisa menghancurkan seluruh lautan api,
serangannya tidak akan ada habisnya sampai dia menjadi landak. Serangan ini memang bisa menjebak penguasa kelas 6 sampai mati. Liu Qing adalah lawan yang benar-benar tangguh yang tidak bisa diremehkan. Namun, meskipun dia sebelumnya menunjukkan pemandangan yang sedikit menyedihkan, itu karena dia telah lengah. Namun, jika Liu Qing ingin menggunakan teknik yang sama lagi, maka dia akan meremehkan Mu Chen terlalu banyak. Oleh karena itu, ketika ribuan pedang berbulu yang menyala ditembakkan, tatapan tajam Mu Chen telah menembus mereka dan tertuju pada arah Liu Qing. Tangkap kepala sebelum menangkap bandit, selama Liu Qing dikalahkan, maka lautan api juga akan menghilang. Gumpalan kabut putih perlahan keluar dari mulut Mu Chen saat dia membentuk segel yang dalam dan rumit dengan kedua tangannya dengan kecepatan kilat. Ketika segel Mu Chen berubah, pedang api yang tak terhitung banyaknya melesat dan sebungkus perisai emas muncul di sekelilingnya. Sebelum kedua kekuatan itu bentrok, aura pedang mendatangkan malapetaka karena meninggalkan jejak darah di tubuh Mu Chen saat mereka melesat. Namun, Mu Chen masih tetap dengan ekspresi acuh tak acuh, terlepas dari perisai emas yang berkurang seiring berjalannya waktu. Namun kecepatan perubahan segelnya meningkat dan pada saat berikutnya, tangannya tiba-tiba berhenti saat bayangan berputar di udara. Di kejauhan, ketika Liu Qing melihat segel Mu Chen berhenti, gelombang kegelisahan muncul di hatinya. Namun, sebelum dia bisa merenungkannya, dia melihat bahwa ruang di atas Mu Chen sudah mulai bergelombang sebelum bunga besar yang menyihir bisa terlihat samar-samar saat perlahan mekar. Bunga iblis berwarna ungu tua dan setiap kelopak ditutupi dengan rune kuno yang tampaknya merupakan reruntuhan langit dan bumi, yang sangat tak terduga. Saat bunga yang menyihir itu mekar, energi spiritual di wilayah ini tersedot dengan panik. Itu sedemikian rupa sehingga api mulai bersiul, berubah menjadi arus api yang tersedot ke dalam bunga iblis. Akibatnya, bunga iblis tumbuh lebih cerah. Mu Chen mengangkat kepalanya, sebelum dia menghela nafas panjang dan mengarahkan jarinya ke Liu Qing, yang wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dengan ringan menarik sudut bibirnya, dia mengarahkan jarinya ke bawah. Tidak sopan untuk tidak membalas seranganmu, kakak Liu, coba gerakan ini dariku. Saat dia berbicara, jantung bunga iblis langsung melonjak dengan kilau ungu gelap dan jantungnya diarahkan ke Liu Qing dari jauh. Detik berikutnya, serangan mengerikan dilepaskan di bawah suara lembut dari hati Mu Chen yang menyembur keluar, penuh dengan kekuatan penghancur. Seni surgawi peringkat sempurna, mandala, cahaya pemusnahan surga. Cahaya surgawi ungu gelap menyembur dari jantung bunga iblis. Saat cahaya ungu keluar, wilayah ini, yang awalnya cerah, tiba-tiba menjadi gelap dalam sekejap. Itu adalah pemandangan seolah-olah semua cahaya di wilayah ini telah dilahap oleh cahaya ungu itu. Di domain Great Heaven Law, banyak ahli tidak dapat membantu mengubah ekspresi mereka di adegan ini, karena mereka merasakan aroma mematikan dari cahaya ungu itu. Jika mereka tidak salah, jika cahaya ungu itu datang untuk mereka, maka mereka pasti tidak akan bisa mengelak dan hanya kematian yang akan menunggu mereka. Ini pasti seni surgawi peringkat sempurna. Beberapa ahli gemetar dengan rasa hormat dan iri di wajah mereka. Mu Chen memang tuan di antara generasi muda wilayah utara bahkan memiliki seni surgawi peringkat sempurna. Tidak heran mengapa dia tidak takut ketika menghadapi para ahli yang jauh lebih kuat darinya. Siapapun dapat mengatakan bahwa serangan Mu Chen adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 6 tidak akan berani menerimanya secara langsung. Di depan Reception Palace, ketika Elder Tianque melihat langit menjadi gelap, kilau tua melintas di matanya. Mu Chen jelas telah melampaui harapannya untuk bisa menunjukkan kekuatan bertarung yang begitu menakjubkan. Seni surgawi peringkat sempurna benar-benar hebat, tetapi kesulitan mengolahnya juga sangat tinggi. Bahkan jika orang biasa cukup beruntung untuk memiliki Divine Art seperti itu, mereka mungkin tidak akan berhasil mengolahnya. Namun, tidak hanya Mu Chen yang cukup beruntung untuk mendapatkan Divine Art seperti itu, faktor pentingnya adalah dia bahkan berhasil mengolahnya. Dengan demikian, itu telah membuktikan bahwa dia benar-benar luar biasa. Ketika Elder Tianque melihat adegan ini, dia juga sedikit mengangkat posisi Mu Chen di dalam hatinya. Penghinaan yang dia miliki sebelumnya telah sedikit ditarik kembali. Paling tidak, Mu Chen agak mampu dalam pandangannya dan bukan orang yang membutuhkan perlindungan Nine Nether. Meskipun seni ini kuat, jangan meremehkan kejeniusan klan 9 Nether saya. Meskipun dia tahu bahwa seni surgawi Mu Chen ini hebat,
Penatua Tianque tidak terlalu khawatir. Tetapi dalam hal fondasi, klan burung 9 Nether mereka telah melampaui domain Great Heaven Law. Oleh karena itu, mereka secara alami memiliki seni surgawi peringkat sempurna dalam koleksi mereka dan Liu Qing pernah memberikan kontribusi yang besar. Dan dengan demikian, memperoleh seni surgawi peringkat sempurna dan bahkan berhasil mengolahnya juga. Saat pikiran beredar di hati Elder Tianque, Liu Qing sedang melihat cahaya ungu dengan ekspresi muram di langit. Tak lama setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan ketidaksetujuan di matanya sudah menghilang. Dia tidak pernah berpikir bahwa serangan balik Mu Chen akan begitu kuat. Yang terakhir hanya di alam penguasa kelas 5, tetapi saat dia menyerang, bahkan penguasa kelas 6 seperti dia akan merasakan hatinya menjadi dingin. Manusia yang telah membentuk Bloodling Bond dengan Nine Nether ini benar-benar luar biasa. Namun, bahkan jika bocah itu luar biasa, jika dia berpikir bahwa dia, Liu Qing, dapat dengan mudah ditangani, maka Mu Chen akan terlalu naif. Anda memiliki seni surgawi peringkat sempurna. Baik, saya juga. Tatapan Liu Qing berkedip dan pada saat berikutnya, matanya menjadi serius saat tangannya dengan cepat bergabung bersama dan bayangannya berkibar, membentuk segel kuno. Seiring dengan perubahan segelnya, cahaya spiritual yang menyilaukan meledak dari sekelilingnya saat api merah menyala di 9 Nether Flame Bird besar di bawahnya. Hanya dalam beberapa saat, nyala api telah berubah menjadi bola api yang tingginya beberapa ribu kaki. Melihat dari jauh, itu seperti matahari yang terik. Siluet Liu Qing berdiri di tengah matahari yang menyala-nyala. Saat cahaya ungu yang dalam dan misterius menembus ruang, itu sudah mendekat dalam satu tarikan napas. Tetapi juga pada saat ini, matahari besar yang menyala-nyala yang menyelimuti Liu Qing dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu singkat itu, matahari besar yang berukuran beberapa ribu kaki telah menyusut seukuran kepala manusia dan melayang di atas telapak tangan Liu Qing. Adegan ini telah menyebabkan alis dari banyak ahli Great Heaven Law Domain berkedut tak terkendali karena mereka bisa merasakan kekuatan penghancur menakutkan yang terkandung dalam bola api merah itu. Liu Qing melihat bola menyala di telapak tangannya. Bola itu berwarna merah tua dengan permukaan yang ditutupi dengan rune kuno. Seluruh bola diringkas menjadi bola kristal merah menyala yang berisi kekuatan penghancur. Seni surgawi api surgawi, mutiara surgawi api hebat. Mata Liu Qing berangsur-angsur berubah tajam saat dia perlahan mengangkat tangannya dan suara dingin perlahan terdengar dari mulutnya. Pergi, bola yang mengkristal bergetar dan, pada saat berikutnya, itu berubah menjadi cahaya merah yang meledak. Cahaya merah telah langsung menembus ruang dan melesatkan api di langit. Setelah itu, di bawah tatapan heran yang tak terhitung banyaknya, itu berbenturan dengan cahaya surgawi ungu tua yang melesat. Pada saat itu ketika dua kekuatan bentrok, suara yang menghancurkan bumi bergema. Setelah itu, gelombang kejut yang terlihat dengan cepat mendatangkan malapetaka saat menyebar, bahkan menyebabkan langit kosong runtuh. Awalnya, konstruksi di bawah juga akan menjadi abu di bawah gelombang kejut, tetapi Mandala sudah siap untuk bergerak. Menjentikkan jarinya, lapisan cahaya spiritual menyelimuti seluruh konstruksi. Cahaya spiritual tampak lemah, tetapi bahkan serangan habis-habisan dari Mu Chen dan Liu Qing tidak bisa mengguncangnya. Mu Chen dan Liu Qing sama-sama dikejutkan oleh gelombang kejut yang menakutkan. Sebelum siluet yang pertama bergerak, sosoknya, yang berdiri di atas tubuh Great Solar Undying Body, mulai tenggelam ke Great Solar Undying Body. Liu Qing menginjak kakinya dan sayap besar burung 9 Nether Flame melindungi bagian depan seperti perisai besar dengan api merah menyala di atasnya. Gelombang kejut yang menakutkan menghantam dua kolosi dan kilau Great Solar Undying Body langsung menjadi gelap, sementara tubuh besarnya dengan paksa dikirim kembali. Setiap langkah yang diambil akan meninggalkan bekas besar di ruang bawah dan tanah di bawahnya telah meruntuhkan petak besar. Bulu-bulu berapi dari 9 Nether Flame Bird terus-menerus hancur saat tangisan tajam bergema tanpa henti. Tubuh besarnya juga melarutkan dampak besar dengan bergerak mundur. Gelombang kejut berlangsung selama 10 napas aneh sebelum menghilang. Langit sudah kembali cerah. Dengan Great Solar Undying Body dan 9 Nether Flame Bird terlihat agak menyedihkan. Ketika gelombang kejut menghilang, wajah Liu Qing pucat pada burung 9 Nether Flame, tetapi ada cahaya yang melintas di matanya. Sebelum burung 9 Nether Flame meledak dengan api yang sangat besar saat menerkam ke arah tubuh abadi matahari besar. Namun, menghadapi Liu Qing,
Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, pikirannya berputar dan grid solar Unding Body melangkah keluar sementara telapak tangan emasnya menghantam 9 Nether Flame Bird yang menerkam. Burung 9 Nether Flame bentrok dengan kedua sayapnya saat ruang bergetar sekali lagi karena tabrakan. Dua sosok besar itu bentrok bersama di langit dan setiap kontak akan menyebabkan suara logam bergema yang memekakkan telinga. Bentrokan lain terjadi dan Liu Qing memandang Mu Chen yang muncul di kepala grid solar Unding Body. Pada saat ini, wajah yang terakhir sedikit pucat. Bentrokan sebelumnya jelas membuatnya cukup lelah. Sungguh lawan yang merepotkan, niat bertarung melonjak di mata Liu Qing. Pada saat ini, dia sudah memperlakukan Mu Chen sebagai seseorang yang setingkat dengannya. Semua penghinaan telah hilang sepenuhnya dan digantikan dengan noda kekaguman. Bagaimanapun, Mu Chen bisa bertarung dengannya ke tingkat ini dengan kultivasinya di alam penguasa kelas 5. Hanya ini saja, bahkan dia tidak dapat mencapai ini. Ini juga alasan mengapa semakin dia menyerang, semakin kuat mereka tumbuh juga. Oleh karena itu dalam konfrontasi ini, Liu Qing menghentakkan kakinya dan dia membubung ke langit dengan sepasang sayap yang menyala terbuka di belakangnya. Pada saat ini, energi spiritual di tubuhnya telah tumbuh lebih kuat. Dia mengepakkan sayapnya dan sosoknya telah menciptakan bayangan, sebelum dia terbang menuju Mu Chen dengan bantalan yang mengejutkan. Dia bisa tahu seberapa kuat grid solar Unding Body milik Mu Chen. Jika pertempuran ini terus berlanjut, siapa yang tahu berapa lama pertempuran ini akan berlangsung. Jadi dia dengan cepat memanggil bentuk aslinya dengan tujuan untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Karena kamu ingin mengakhiri pertempuran begitu cepat, maka biarkan aku menemanimu. Pada saat ini, kecepatan Liu Qing begitu sangat cepat bahkan menyebabkan wajah Mu Chen sedikit berubah. Tak lama setelah itu, matanya berkedip, karena dia telah melihat niat Liu Qing. Segera, dia mengontrak matanya dan menginjak kakinya. Dia benar-benar mundur dan meninggalkan jangkauan grid solar Unding Body. Haha, kamu cukup berani, tapi kecepatanmu lebih rendah dariku. Ketika Liu Qing melihat tindakan Mu Chen, dia langsung tersenyum ketika sayapnya tersentak dan kecepatannya meningkat, ingin mengambil inisiatif terlebih dahulu. Betulkah? Sebuah busur muncul di wajah Mu Chen dan segelnya tiba-tiba berubah. Cahaya keemasan mekar di belakangnya dan teriakan Phoenix yang cemerlang bergema di antara langit dan bumi. Sepasang sayap Phoenix ungu emas terbuka di belakang Mu Chen. Pada saat yang sama, tekanan aneh juga menyebar pada pembukaan sayap Phoenix. Itu adalah penindasan yang dimiliki oleh Phoenix sejati. Ketika penindasan muncul, wajah Liu Qing berubah drastis dengan ketidakpercayaan di matanya untuk pertama kalinya. Tekanan yang melanda benar-benar menyebabkan garis keturunannya bergetar. Dalam hal garis keturunan, klan 9 Netherbird memiliki garis keturunan Phoenix. Itu karena Unding Bird adalah varian kuat dari klan Phoenix. Di antara binatang spiritual dan binatang surgawi, garis keturunan bangsawan memiliki tekanan khusus yang agak bisa menekan binatang spiritual atau binatang surgawi biasa. Garis keturunan Liu Qing adalah 9 Nether Flame Bird dan dapat dianggap sebagai Divine Beast. Tetapi pada saat ini, ketika menghadapi tekanan yang datang dari Phoenix sejati, bahkan jika tekanannya sangat lemah, itu masih membuatnya dalam situasi yang agak menyedihkan. Ketika Mu Chen melihat Liu Qing linglung, tatapannya melintas sebelum sayap Phoenix di belakangnya mengepak dan sosoknya meledak ke arah yang terakhir seperti seberkas cahaya. Namun, pada saat itu ketika dia menyerang, dia tiba-tiba mengernyitkan matanya. Itu karena siluet tua telah muncul di hadapannya. Itu adalah Penatua Tianque. Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia berkata, "Penatua Tianque, kamu." Dia menghentikan kata-katanya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Dia melihat bahwa mata Elder Tianque berkilauan dengan cahaya saat dia menatapnya. Hanya setelah beberapa saat, Penatua Tianque berbicara, kata demi kata, "Benar, Phoenix, tekanan." Penatua Tianque, di langit, Mu Chen menatap Elder Tianque, yang tiba-tiba menghalanginya, dan tidak bisa menahan alisnya yang mengernyit. Mungkinkah orang tua ini menilai situasinya tidak menggembirakan dan ingin mengambil tindakan sendiri? Jika itu masalahnya, maka Penatua Tianque akan terlalu tak tahu malu. Tapi saat Mu Chen mengerutkan alisnya, suara mendesing bergema di sisinya dengan mandala. 9 Nether dan 3 kaisar muncul dalam sekejap.
Mereka semua menatap Penatua Tianque dan mereka jelas tidak senang dengan gangguannya sebelumnya. Penatua Tianque, saya telah memperlakukan Anda sebagai tamu saya, dan dengan demikian, saya telah menanggung tindakan Anda. Tetapi Anda benar-benar berpikir bahwa domain Great Heaven Law saya dapat diganggu oleh Anda, suara Mandala dingin. Ketika Penatua Tianque melihat Mandala menjadi marah, dia tidak berani menunda dan segera berkata, saya telah kalah kali ini. Dalam pertempuran ini, kinerja Mu Chen sangat luar biasa, tidak heran mengapa dia bisa menjadi tuan dari generasi muda wilayah utara. Di belakang Penatua Tianque, Liu Qing juga dengan cepat terbang. Dia tidak membantah kata-kata mantan, karena dia memang tidak mendapatkan banyak keuntungan dalam konfrontasi sebelumnya. Mu Chen bisa melawannya sampai titik ini melalui kultivasinya di alam penguasa kelas 5 dan itu cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya dia. Jika pertarungan mereka terus berlanjut, kedua belah pihak akan kesulitan untuk berhenti. Itu karena pada saat itu, mereka hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat itu, mereka tidak akan bisa mengendalikan kekuatan mereka dan kesalahan sekecil apapun akan berakhir dengan luka berat. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata Penatua Tianque, alis rajutannya mengendur. Karena dia tidak ingin menyinggung klan 9 Netherbird, jadi itu menjadi lebih baik. Karena konfrontasi ini bisa berakhir lebih awal, lebih jauh lagi, dia jelas bahwa bahkan jika pertempuran ini berlanjut, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Liu Qing. Kekuatan bertarung orang itu berada di puncak alam penguasa kelas 6, yang bahkan lebih kuat dari harimau naga langit. Jadi jika pertarungan terus berlanjut, keduanya akan berakhir terluka parah, paling banter. Elder Tianque menenangkan kemarahan semua orang, sebelum melihat Mu Chen. Dari mana kamu mendapatkan tekanan True Phoenix? Meskipun tekanan True Phoenix yang telah diungkapkan Mu Chen sangat samar, itu sangat jelas bagi klan 9 Netherbird yang memiliki jejak garis keturunan Unding Bird. Di dunia binatang spiritual, Phoenix sejati dianggap sebagai binatang surgawi tertinggi dan merupakan bagian dari tingkat tertinggi mutlak. Setiap dewasa True Phoenix akan memiliki kekuatan menakutkan yang sebanding dengan penguasa surgawi. Keberadaan semacam ini sangat langka, bahkan di klan Phoenix, dan tekanan True Phoenix adalah sesuatu yang bahkan klan Phoenix biasa tidak akan miliki. Oleh karena itu, itulah mengapa Penatua Tianque mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpercayaan ketika dia merasakan tekanan yang datang dari Mu Chen. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tercengang sebelum berkata, saya telah mengembangkan fisik naga Phoenix dari surga naga Phoenix. Dia tidak memiliki banyak persepsi terhadap apa yang disebut tekanan Phoenix sejati, terlebih lagi, di masa lalu, ketika dia menggunakan fisik naga Phoenix untuk melawan musuh-musuhnya, musuh-musuhnya tidak terpengaruh oleh tekanan Phoenix sejati yang lemah. Sepertinya apa yang disebut tekanan Phoenix sejati, hanya bisa dirasakan oleh klan 9 Netherbird yang memiliki jejak garis keturunan Unding Bird. Jika itu masalahnya, maka dia juga harus memiliki jejak tekanan naga sejati yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh binatang surgawi yang memiliki garis keturunan klan naga. Surga naga Phoenix, Penatua Tianque mengerutkan alisnya. Surga naga Phoenix wilayah utara, saya pernah mendengarnya sebelumnya. Dikatakan sebagai tempat di mana naga sejati dan Phoenix sejati jatuh. Saya pernah mengirim seseorang dari klan ke sana. Meskipun mendapatkan panen dari tempat itu, mereka tidak sepertimu, memiliki jejak tekanan Phoenix sejati. Ini hanya dapat diperoleh dari tangga naga Phoenix setelah menaiki tangga ke-10 dan Mu Chen adalah satu-satunya yang berhasil mencapainya selama beberapa ratus tahun terakhir, Mandala berkata dengan lemah. Penatua Tianque terdiam, sepertinya dia tahu tentang tangga naga Phoenix di surga naga Phoenix juga. Tetapi bahkan klan luar biasa yang dia kirim di masa lalu tidak berhasil naik ke langkah ke-10 dan dia tidak pernah berharap bahwa Mu Chen bisa mencapainya. Penatua Tianque, karena ada hasil mengenai pertarungan antara Mu Chen dan Liu Qing, maka bisakah kamu berhenti tawar-menawar dalam masalah ini lebih lama lagi? 9 Nether menatap Penatua Tianque. Ketika Penatua Tianque mendengar kata-katanya, dia samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu, ketika Nine Nether melihat jawabannya, dia segera mengerutkan alisnya dan menggertakkan giginya. 9 kecil Nether, kamu harus tahu bahwa masalah ini sangat penting sehingga orang tua ini pun tidak dapat membuat keputusan. Penatua Tianque dengan sungguh-sungguh memandang Nine Nether saat dia melanjutkan.
Kamu memiliki garis keturunan paling murni di klan 9 Netherbird kami sejak beberapa ribu tahun terakhir. Di dalam klan kami, Anda memiliki kemungkinan tertinggi untuk membangkitkan garis keturunan Unding Bird dan, jika Anda berhasil menyelesaikan evolusi Anda, maka Anda akan benar-benar menjadi primordial Unding Bird. Kamu adalah pilar masa depan 9 Netherbird klan kami. Oleh karena itu, klan 9 Netherbird akan melakukan yang terbaik untuk menyingkirkan semua rintangan yang menghadang di depanmu. Saat dia berbicara, dia sedikit melirik Mu Chen. Ketajaman dan ketegasan di matanya bahkan menyebabkan rasa dingin terangkat di hati Mu Chen. Ketika Mandala mendengar kata-katanya, dia mengernyitkan matanya. Sepertinya dia bahkan telah meremehkan pentingnya 9 Nether di klan 9 Netherbird. Jika itu seperti yang dikatakan Penatua Tianque, itu berarti bahwa 9 Nether akan menjadi keberadaan yang menakutkan yang sebanding dengan penguasa surgawi, dan untuk penguasa surgawi di masa depan, itu sudah cukup bagi mereka untuk memberikan perlindungan yang intens. Lagi pula, bahkan setelah beberapa ribu tahun terakhir, tidak ada penguasa surgawi di klan 9 Netherbird. Dan sekarang, Mu Chen dan Nine Nether telah membentuk Bloodling Bond, jadi dia secara alami akan diperlakukan sebagai bahaya tersembunyi oleh Nine Netherbird Clan. Lagi pula, saat Mu Chen menghadapi bahaya yang fatal, bahkan jika Nine Nether bisa bertahan, dia harus membayar harga yang mahal. Dia bahkan mungkin tidak dapat menyelesaikan evolusi terakhirnya karena itu, yang merupakan hasil yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun di klan 9 Netherbird. Itu berarti masalah hari ini akan sedikit merepotkan. Meskipun Mandala tidak takut dengan klan 9 Netherbird, dia harus mengakui bahwa klan binatang spiritual yang telah ada selama berjuta-juta tahun memiliki fondasi yang jauh lebih dalam daripada klan yang agung, Domain Heavenlaw. Dia hanya pilar di Domain Great Heavenlaw dan jika dia jatuh, Domain Great Heavenlaw akan menjadi pavilion divine berikutnya di saat berikutnya. Tetapi klan 9 Netherbird tidak sama. Meskipun mereka tidak memiliki penguasa surgawi, mereka memiliki beberapa penguasa bumi. Oleh karena itu, bahkan jika Penatua Tianque jatuh, itu hanya bisa melukai klan 9 Netherbird sampai ke intinya dan bukan kehancuran klan. Nine Nether dengan erat mengepalkan tinjunya saat dia menatap Elder Tianque, sebelum mengambil napas dalam-dalam dan memuntahkan, kata demi kata, jika kalian berani melakukan sesuatu, maka jangan salahkan saya. Mendengar kata-kata Nine Nether yang penuh dengan ancaman, wajah Elder Tianque mau tidak mau menjadi gelap saat dia melihat Nine Nether yang keras kepala. Dia tampak seperti akan meledak, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dengan senyum pahit. Kamu akan bersembunyi di belakangnya seperti itu, Penatua Tianque melihat ke arah Mu Chen. Mu Chen dengan lembut menarik kembali siluet Nine Nether, sebelum tersenyum tipis ke arah Elder Tianque. Jika situasinya berkembang menjadi kasus terburuk, aku bisa mengizinkanmu untuk membubarkan Bloodling Bond. Aku tahu kalian punya cara untuk mencapainya. Jika dia benar-benar harus mengambil langkah itu, maka dia pasti tidak bisa menyeret Nine Nether bersamanya. Karena jika itu masalahnya, maka itu bahkan mungkin melibatkan seluruh domain Great Heavenlaw. Bahkan jika Mandala telah mengambil tindakan, harganya adalah sesuatu yang bahkan dia tidak tahan. Jadi, itu adalah adegan yang tidak ingin dilihat oleh Mu Chen. Mu Chen, Nine Nether agak marah. Klan 9 Netherbird secara alami memiliki cara untuk membubarkan ikatan Bloodling, tapi itu pasti akan menyebabkan kerusakan berat pada Mu Chen. Heh, kamu seperti laki-laki sekarang, Penatua Tianque terkekeh sebelum tatapannya sedikit berubah. Memutus secara paksa Bloodling Bond adalah pilihan terakhir. Tapi, itu tergantung pada Anda. Apakah kita perlu mengambil langkah itu? Mendengar kata-kata Penatua Tianque, hati Mu Chen bergetar. Penatua Tianque, ada cara lain. Nine Nether juga menatap Elder Tianque dengan matanya yang berkilauan dan ragu-ragu pada saat yang sama. Dia secara alami jelas bahwa selain dengan paksa memutuskan ikatan, tidak ada cara lain untuk melakukannya. Tentu saja tidak ada cara lain untuk memutuskan ikatan selain menggunakan kekuatan. Penatua Tianque tersenyum saat menatap Mu Chen dengan kekecewaan dan tersenyum sekali lagi. Tetapi jika Anda dapat membuat seluruh 9 Netherbird Clan setuju dengan ikatan Anda, maka masalah ini secara alami akan ditangani. Selanjutnya, klan 9 Netherbird juga akan menjadi temanmu saat itu. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya.
Meskipun dia tidak melakukan kontak dengan klan 9 Netherbird, menilai dari reaksi Penatua Tianque, mereka pasti tidak akan mengizinkannya untuk memiliki ikatan Bloodlink dengan Nine Nether. Kata-kata Penatua Tianque pada dasarnya memaksakan tugas yang mustahil baginya. Sampah, Nine Nether juga memahami logika bengkok di baliknya, jadi dia mengertakkan gigi dan meraung. Penatua Tianque tidak peduli dengan kemarahan 9 Nether dan berkata, 9 Nether, apakah Anda tahu mengapa klan ingin memanggil Anda kembali kali ini? Nine Nether tercengang saat dia menggelengkan kepalanya. Dia secara alami berpikir bahwa klan pasti merasakan masalah dengan garis keturunannya. Tetapi menilai dari kata-kata Penatua Tianque, ada alasan lain di baliknya. Ketika Penatua Tianque melihat reaksinya, dia dengan samar menggelengkan kepalanya. Itu karena asal binatang surgawi akan segera muncul. Asal-asal binatang surgawi, ketika istilah itu jatuh ke telinganya, pupil Nine Nether langsung berkontraksi dan wajahnya yang dingin mulai menjadi gelap. Pada akhirnya, dia terdiam dan, menilai dari penampilannya, dia pasti tahu arti di balik asal binatang surgawi. Terima kasih telah menonton.